Haji Kalla lahir tahun 1920 di Kampung Nipa, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sejak umur 3 tahun, dia sudah yatim karena ayahnya meninggal dunia. Keadaan itu membuatnya tumbuh sebagai laki-laki mandiri dan berjiwa usaha. Motivasi untuk menggantikan peran ayah bergejolak di dalam jiwanya. Kemandirian dan jiwa usaha Haji Kalla dibuktikan dengan ikut berdagang bersama temannya. Karena rajin dan ulet, dia pun memperoleh hasilnya pada usia 15 tahun dengan memiliki kios sendiri di Pasar Bajoe di Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Sebagai pedagang, Kalla sangat hemat dan rajin menabung. Uang hasil berdagang ditabungnya sedikit demi sedikit. Hingga pada tahun 1936, dia bersama rombongan keluarganya menunaikan ibadah haji ke Mekah menggunakan kapal penumpang milik pemerintah Belanda. Sepulang dari Tanah Suci, Haji Kalla memperbaiki tampilan kiosnya dan mengembangkan usaha dagangnya. Dia juga akrab dipanggil Haji Kalla oleh teman-temannya. Panggilan itu pun melekat pada namanya dan menjadi identitas dirinya. Atira, istri Haji Kalla, lahir tahun 1924 di Kampung Bukaka, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Ayahnya Muhammad adalah kepala kampung dan mantan penasihat Kerajaan Bone. Ibunya Haji Kera adalah seorang pedagang kecil-kecilan sekaligus ibu rumah tangga. Atira hidup sederhana dalam keluarga yang ekonominya pas-pasan. Karena pas-pasan itu, Atira hanya mengenyam pendidikan sampai setingkat SD. Sehari-hari Atira bekerja membantu ibunya berdagang dan melakukan pekerjaan rumah tangga, menyapu, mencuci, dan menyiapkan makanan di dapur. Madeng, kakak Haji Kalla, bersahabat baik dengan Muhammad, ayah Atira. Keduanya pun memprakarsai perjodohan antara Haji Kalla dengan Atira. Haji Kalla setuju dengan hal tersebut. Atira sendiri hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Tuhan semoga dia diberi suami yang soleh, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada keluarga. Pada tahun 1937, di umurnya yang ke-17 tahun, Haji Kalla menikah dengan Atira yang baru berumur 13 tahun. Nikah muda memang menjadi kebiasaan orang-orang di kampung zaman dahulu. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Haji Kalla dan Atira menjalankan usaha bersama dengan mengembangkan kios mereka di Pasar Bajoe. Jiwa dagang Atira yang diwarisi dari ibunya sangat membantu Haji Kalla. Pada tahun 1950, seiring kemajuan usaha, Haji Kalla dan Atira membuka toko sederhana di Jalan Wajo, Watampone. Toko tersebut menjual barang kebutuhan pokok dan pakaian, baju, celana, sarung, dan lainnya. Kesibukan keduanya pun bertambah karena di sisi lain juga harus merawat dan menjaga 3 anak mereka yang masih kecil, Nur Aini Kalla, Muhammad Yusuf Kalla, dan Sohra Kalla. Sukses berdagang di kampung, Haji Kalla dan Atira memberanikan diri merantau dan berdagang ke Makassar membawa 3 anak mereka. Masa awal di Makassar, keduanya menginap di Hotel Capitol di Jalan Ribu Ratnet, samping stasiun RRI Makassar. Keputusan merantau ke Makassar dirasa sangat tepat karena pada masa itu terjadi gerakan nasionalisasi perusahaan Belanda. Haji Kalla pun tidak mau ketinggalan. Dia juga membeli 7 firma warisan Belanda.
Pada tanggal 18 Oktober 1952, Haji Kalla mendirikan perusahaan bernama NP Haji Kalla Trading Company. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan, tekstil, ekspor impor, dan jasa transportasi. Dia mengembangkan usaha tersebut dibantu teman-temannya, diantaranya Haji Saebe. Lama kemudian setelah perusahaan maju, Haji Kalla membeli satu petak ruko toko atau rumah toko di Jalan Pelabuhan, sekarang Jalan Marta Dinata. Ruko itu kemudian berfungsi sebagai kantor NP Haji Kalla Trading Company sekaligus rumah tinggal Haji Kalla dan keluarganya di Makassar. Hasil usaha yang maju juga dipakai Haji Kalla untuk berinvestasi. Investasi andalannya adalah membeli tanah di beberapa daerah di Makassar seperti di Jalan Andalas, di daerah Bulorokeng, Sudiang, dan beberapa daerah lainnya. Sang istri Atira juga tidak mau ketinggalan. Jiwa dagang membuatnya turut menjalankan usaha sendiri. Jual beli sarung sutra dan perhiasan menjadi pilihannya. Rumah di Jalan Andalas dijadikan sebagai toko. Selain itu, dia juga menjalankan usaha rental mobil. Pada tahun 1960-an, ketika Indonesia mengalami krisis, bisnis Haji Kalla turut mengalami krisis dan bahkan tidak berjalan sama sekali. Di saat sulit seperti itu, usaha dari istrinya Atira menjadi penopang hidup keluarga. Di Makassar pula, 8 anak Haji Kalla dan Atira lahir, melengkapi 3 anak yang sebelumnya lahir di Watampone, sehingga semuanya berjumlah 10 orang. Nur Aini Kalla, Muhammad Yusuf Kalla, Sohra Kalla, Salman Kalla, Ahmad Kalla, Suhaili Kalla, Ramlah Kalla, Halim Kalla, Farida Kalla, dan Fatima Kalla. Haji Kalla sangat menekankan kejujuran dan keberagamaan dalam berdagang. Hal itu juga diterapkan kepada karyawannya. Baginya, karyawan harus jujur dan rajin menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Dengan begitu, karyawan bisa terdidik untuk menjadi terpercaya. Haji Kalla sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Dalam keadaan apapun, gaji karyawan harus dibayar sebelum tanggal 1. Bahkan terkadang dia harus memakai uang dapur istrinya, Atira, untuk menutupi gaji. Selain itu, dia juga membangunkan 120 rumah yang kemudian dihibahkan kepada karyawan. Haji Kalla juga merupakan orang yang hemat. Dia mengajarkan anak-anaknya untuk berhemat sejak dari kecil. Namun, hemat bukan berarti tidak membayar pajak dan zakat. Pajak dan zakat selalu dikeluarkan oleh perusahaannya. Atira sangat menghargai pelanggan yang datang ke galerinya di Jalan Andalas. Dia melayani tamunya dengan ramah dan telaten, bahkan selalu dijamu dengan menyediakan makanan dan minuman. Pelanggan Atira datang dari Makassar dan bahkan dari Jakarta. Atira juga sangat memperhatikan urusan penghitungan dan pembukuan. Dia bahkan mencatat pembukuan dalam 2 huruf, Indonesia dan Lontara Bugis. Beliau menghitung hasil penjualan setiap hari menjelang tidur dan kemudian dimasukkan ke dalam brankas atau peti uang dan dikelolanya sendiri tanpa campur tangan dari pihak lain termasuk Haji Kalla dan anak-anaknya. Catatan pembukuan dilakukannya setelah sholat subuh. Atira mampu menabung sebagian keuntungan yang didapatkannya. Tabungannya inilah yang beberapa kali menjadi penopang di saat perusahaan suaminya mengalami persoalan keuangan.
Suatu ketika sebagai contoh, perusahaan Haji Kalla sudah harus membayar ratusan buruh yang bekerja di proyek, namun saat itu perusahaan belum memiliki dana cukup karena menunggu dari pihak ketiga. Haji Kalla kemudian menelpon istrinya. Mendapat kabar tersebut, Atira langsung menyediakan uang pribadinya untuk menalangi pembayaran gaji para buruh tersebut. Di saat bisnis menurun, usaha ibulah yang menopang hidup kami, kata Yusuf Kalla. Sebagai pengusaha, usaha yang dilakukan Atira tidak selamanya berlangsung mulus, namun dia berusaha untuk tetap tekun dan tegar. Beberapa kali dia terkena tipu oleh konsumen yang mengambil barang dengan perjanjian kredit tetapi kemudian tidak membayar. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk terus menekuni bisnisnya. Hal itu disimpannya sendiri dan tidak diungkapkan kepada Haji Kalla dan anak-anaknya. Beberapa anak perempuan Atira mencoba mewariskan usahanya, namun hasilnya tidak menggembirakan. Tidak ada yang bisa meniru sentuhan pribadi yang bisa dilakukan ibu dalam berhubungan dagang, ujar Yusuf Kalla. Dalam mendidik anak, Haji Kalla sangat menekankan pendidikan agama. Kebiasaan sholat 5 waktu dan mengaji ditanamkan kepada anak-anaknya. Dia bahkan bercita-cita kelak ada anaknya yang menjadi lulusan Universitas Al-Azhar Mesir. Kepada Yusuf, Haji Kalla menginginkan untuk menjadi ustadz atau kiai. Yusuf pun dimasukkan ke Sekolah Pendidikan Islam Datuk Museng, Makassar. Namun kemudian Yusuf lebih tertarik belajar di bidang bisnis dan ekonomi. Yusuf menyelesaikan S1 ekonominya di Universitas Hasanuddin Makassar. Salman juga diminta Haji Kalla untuk masuk IAIN agar bisa mengabdi untuk kepentingan orang banyak di bidang agama. Namun Salman lebih memilih untuk menjadi dokter. Dia menyelesaikan sekolah kedokterannya di Universitas Hasanuddin Makassar. Ahmad tidak diarahkan oleh ayahnya ke sekolah pendidikan agama karena sejak kecil dia sudah suka membongkar-bongkar sepeda dan sepeda motor. Dia pun disekolahkan ke jurusan teknik di Institut Teknologi Bandung. Harapan muncul pada Suhaili. Begitu tamat sekolah dasar, dia dimasukkan ke pesantren di Sengkang. Selanjutnya, dia dibawa ke pesantren Gontor Ponorogo hingga menamatkan tingkat aliyah di sana tahun 1974. Dia diharapkan meneruskan belajar ke Universitas Al-Azhar Mesir. Untuk itu, Suhaili harus melakukan persiapan dengan kuliah dulu di IAIN Makassar. Namun, setelah pindah ke Jakarta, Suhaili memilih sekolah bisnis dan ekonomi di sebuah perguruan tinggi swasta. Halim sama seperti Ahmad tidak diarahkan ke sekolah agama. Dia pun lebih memilih menyelesaikan pendidikannya di sekolah bisnis dan ekonomi di Buffalo University, Amerika Serikat. Akhirnya tidak ada satupun anak laki-laki Haji Kalla yang lulus di perguruan tinggi bidang agama. Keinginan untuk memiliki anak tamatan Universitas Al-Azhar Mesir pun tidak kesampaian. Hampir semua anak dari Haji Kalla menamatkan pendidikannya di tingkat universitas. Sohra meraih sarjana ekonomi, Farida meraih sarjana teknik elektro, dan Fatima meraih sarjana farmasi.